Kalau kita lihat kehidupan rumah tangga ya, di awal-awal pernikahan itu semua tampak baik-baik saja, manis-manis saja. Sepertinya tidak ada masalah. Walaupun terjadi perselisihan, percekcokan, namun semuanya itu masih bisa diatasi. Karena mungkin ya rasa cintanya masih menggebu-gebu, rasa sayangnya masih kuat. Kemudian ingat komitmen sebelum menikah, janji-janji setia waktu menikah, menerima kamu dalam suka dan duka, dalam sakit penyakit ya, masih terngiang sekali di kepala. Sehingga ada pun perselisihan, percekcokan itu bisa diatasi. Seiring berjalannya waktu, sudah mulai bisa mengenali pribadi satu dengan yang lain. Menerima dengan ikhlas. Saling melengkapi kekurangan di antara suami dan istri. Ya memang manusia dipertemukan Tuhan, suami dan istri itu memang disuruh untuk saling melengkapi. Karena tidak ada manusia yang sempurna, yang tidak mempunyai kekurangan. Itu tidak ada. Kemudian 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, mulai nampak hal-hal yang tidak mengena hati istri atau suaminya. Mungkin karena bosan kali ya. Sudah mulai nampak kekurangan-kekurangan dari mereka. Sehingga apa? Sudah mulai membanding-bandingkan. Si istri membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Si suami membandingkan istrinya dengan istri orang lain. Kalau rumah tangga sudah seperti ini, bisa dipastikan rumah tangga ini akan hancur. Karena apa? Disinilah muncul perselingkuhan. Karena si suami atau si istri mulai mencari-cari sosok yang lebih baik dari pasangan mereka masing-masing di luar sana. Namun saya mau cerita sedikit pengalaman yang saya lihat dengan mata saya sendiri karena di depan rumah ya. Seorang suami yang awalnya setia dengan istri, kemudian mulai mengkhianati istrinya dengan berselingkuh. Dan itu istrinya tahu kalau suaminya berselingkuh. Karena dilihatnya istrinya itu tidak ada komplain, tidak marah. Si suami ini melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, nikah siri. Berjalannya waktu 1-2 tahun sampai mempunyai 2 orang anak, si suami ini dengan istrinya sudah mulai agak menjauh. Karena dia fokus dengan istri mudanya. Tapi sudah berjalan beberapa tahun, si suami ini mulai sakit-sakitan. Dan istri mudanya ini umurnya terpaut jauh ya. Sepantaran dengan anak suaminya ini yang paling tua. Bisa dibayangkan? Kemudian si suami ini sakit. Mereka mempunyai 2 orang anak. Apa yang terjadi? Istri mudanya ini mengantarkan suaminya ke istri tuanya. Karena sudah tidak peduli dengan kondisi suaminya yang sakit parah. Sakit gula dengan sakit ginjal. Kemudian anak-anaknya sudah mulai hampir ditelantarkan dengan istri mudanya. Walaupun masih dengan istri mudanya ya. Tidak lama kemudian si suami ini dirawat di rumah sakit. Detik-detik terakhir dia merasa mungkin tidak lama lagi waktunya. Si suami ini mengatakan dengan istrinya, kalau saya tiada, tolong kamu rawat anak saya. Bisa dibayangin. Anak selingkuhannya, anak istri mudanya, dia suruh istri tuanya merawatnya. Dan di sini kita bisa ambil kesimpulan, apakah ada perselingkuhan yang sehidup semati? Tidak ada. Itu hanya sesaat, hanya nafsu, ya. Tuhan memberikan kita pasangan itu sudah tepat. Walaupun setelah sekian tahun kita merasa itu tidak tepat untuk kita, banyak kekurangan. Tapi Tuhan mengerti siapa yang baik untuk menjadi pendamping kita. Itu suami atau itu istri. Kemudian
tidak lama meninggal suaminya. Dan sampai sekarang anaknya itu dirawat oleh istri tuanya. Istri mudanya ketika suaminya sakit, dia sudah menikah lagi. Karena apa? Karena dia muda umurnya. Dia mencari orang yang hampir sepantar dengan dirinya. Dan untuk para suami, jangan kalian anggap ya, setelah kalian bisa mengkhianati istri kalian, kalian mendapatkan sosok di luar sana selingkuhan itu yang lebih baik dari istri kalian. Itu tidak akan terjadi. Karena Tuhan sudah mengirimkan pendamping hidup kalian, baik itu istri maupun suami, itu sudah Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Menurut Tuhan, bukan menurut kita loh. Jadi jangan coba-cobalah ya untuk memikirkan perselingkuhan. Sebelum semuanya terjadi seperti cerita ini, mohonlah berubah. Sayangi istri, sayangi suami. Karena ya, perselingkuhan itu tidak ada yang kekal. Tidak ada selingkuhan itu yang mau seperti istri tuamu, suami tuamu merawat kamu. Saya tidak memihak salah satu ya. Yang namanya perselingkuhan, baik itu dilakukan oleh suami atau oleh istri, sama-sama itu tidak baik. Karena Tuhan sudah memberikan pasangan kita, baik itu suami, baik itu istri, itu sudah yang terbaik. Jadi jangan coba-coba selingkuh. Karena itu sangat menyakitkan untuk si suami atau si istri. Pengkhianatan itu luar biasa sakit. Walaupun ya teman saya itu tidak nampak dia untuk merasa bagaimana dari raut wajahnya. Tapi kita tidak tahu hatinya. Tidak ada manusia yang seorang istri yang mau diduakan atau dimadu. Tidak ada. Ya. Itulah peringatan untuk suami-suami. Tidak ada istri atau selingkuhan kamu yang mencintai kamu seperti istri kamu. Ingat itu.